pagi teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dari www.edubisnis.net dengan saya Yudhya Antareksa ya. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat penting, yang sangat inspiring, yakni mengenai high impact leadership skills ya. Entah Anda seorang manajer, sebagai seorang GM, seorang vice president, atau sebagai seorang supervisor, atau bahkan team leaders, Anda perlu memiliki apa yang disebut sebagai leadership skills ya, high impact leadership skills. Jadi siapapun Anda ya, pemimpin di level bawah, middle, ataupun top management, itu semua membutuhkan leadership skills. Karena dari tangan Anda lah kemudian kinerja tim Anda dikelola dan diberdayakan supaya kinerja bisnis Anda, kinerja organisasi Anda menjadi lebih cemerlang, lebih cetar membahana ya. Kenapa seperti itu? Karena semua studi sudah membuktikan bahwa kunci fundamental dari kebangkitan atau kejayaan sebuah bisnis itu ya people, mas, people management ya. The most important asset is your employee ya, your people. Jadi kalau people-nya bagus ya kinerja perusahaannya akan cemerlang. Sebaliknya kalau people-nya termehek-mehek, kinerja bisnis Anda juga bisa termehek-mehek ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kunci mengembangkan people? Tidak lain tidak bukan ya Anda semua sebagai seorang team leader, entah Anda sebagai seorang GM, manager, ataupun supervisor, atau superintendent misalnya ya, itu adalah orang yang paling punya peran penting untuk membangkitkan kinerja dan kompetensi people di organisasi Anda ya. Jadi kejayaan masa depan perusahaan itu ada di tangan Anda sebagai seorang leaders. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengemban amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti yang bisa kita lihat di dalam daftar isi ya, di konten yang ada di depan Anda ini ya, kita akan membicarakan beragam tema mengenai leadership ya. Di elemen pertama kita akan bicara mengenai grid of leaders ya, jadi jaringan leaders. Kita akan petakan ya, konfigurasinya. Nah, di dalam elemen kedua di sini kita akan bicara bagaimana membangun high impact leadership berdasarkan 5 komponen utama ya. Jadi leader sebagai vision creator ya, leader sebagai team builder, leader sebagai task allocator, leader as people developer, dan kemudian yang terakhir leader sebagai motivation stimulator ya. Jadi ada 5 elemen kunci yang harus dipegang, harus dirayakan, harus diselebrasikan supaya kita semua, Anda semua menjadi leader-leader yang tangguh, yang layak dikenang ya, leader-leader yang legendaris ya, dikenang oleh anak buah Anda. Dan itu sangat penting, Mak, karena studi juga menunjukkan banyak karyawan people itu resign karena faktor atasannya ya, karena faktor tim leadernya. Mungkin tim leadernya tidak wise ya, tidak mumpuni ya, tidak kredibel, sehingga people Anda atau anak buah Anda itu resign. Ya, itulah kenapa kemudian memberdayakan leader itu sangat penting. Ya, di sini kita akan bicara mengenai bagaimana membangun high impact leadership skills. Nah, mari langsung kita mulai saja, Mas ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini, ya, di slide nomor 3 ini, Anda bisa melihat apa yang saya sebut sebagai managerial grid of leaders. Ya, jadi ada 2 sumbu, Mas. Jadi ketika Anda menjadi leaders itu sebenarnya tidak lain tidak bukan Anda hanya berhadapan dengan 2 pilar. Yang pilar pertama adalah Anda berhadapan dengan orang, people. Yang pilar berikutnya Anda berhadapan dengan task atau tugas atau pekerjaan. Ya, 2 itu, Mas. Kalau Anda bisa menghandle 2 elemen itu dengan maksimal, Anda akan menjadi leader yang dikenang. Ya. Jadi Anda fokus pada people-nya, Anda juga fokus pada task. Ya. Nah, setelah kita lihat 2 sumbu itu, kemudian ada 5 jenis ini, Mas. 5 jenis leaders. Country club management, team management, task management, improvised management ya, manajemen yang abal-abal, brekele, dan kemudian middle of the road management, middle of the road. Ya, ada 5 tema ada 5 kategori yang bisa kita kembangkan ketika kita bicara mengenai managerial grids of leaders. Ya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya itu, Mas ya. Jadi di slide nomor 4 itu saya mau membahas satu demi satu ya. Yang pertama disebut country club management. Country club management itu artinya Anda fokus terlalu banyak pada aspek relasi, menjaga keharmonisan, tapi kemudian kadang-kadang mengabaikan penyelesaian tugas.
Saya pernah punya pengalaman ini Mas ya. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan, punya atasan yang seperti ini Mas ya. Atasannya baik, ramah, friendly, guyup gitu ya. Kita ngobrol dengan sangat enak ya. Tapi selalu dia itu tidak begitu ini Mas, tidak begitu ketat dalam menjaga tugas, dalam mengalokasikan tugas, dalam menjaga target-target kinerja. Kaminya sih senang-senang aja Mas ya, sebagai anak buah ya, santai, tidak dipaksa-paksa gitu ya. Kita mau datang, mau kerjanya terlambat juga dia tidak marah-marah gitu ya, karena dia bukan orang yang pemarah, dia orang yang friendly. Jadi dia kuncinya menjaga keharmonisan. Ya. Dia tidak ingin memarahi anak buah, tidak ingin menegur anak buah yang kinerjanya kurang baik. Ya. Harmonis, enak, friendly. Tapi ya ujung-ujungnya seperti itu Mas, kinerjanya jeblok. Ketika akhir tahun atasan saya dinilai tidak begitu perform, ya, karena kinerja tim kami pada waktu itu menjadi termehek-mehek. Ya, menjadi sedikit amburadul. Jadi country club management Mas, jangan sampai seperti ini Mas ya. Anda ngopi-ngopi terus sama anak buah Anda, hahaha, tapi kerjaannya tidak tuntas ya. Itu petaka. Nah yang berikutnya task management ini sebaliknya Mas ya, leadersnya fokus pada tugas ya, tidak pernah peduli terhadap aspek human side, aspek emosi, aspek perasaan anak buah itu tidak pernah diperhatikan dengan detail. Saya juga pernah ini Mas, kebetulan juga ketika saya punya pengalaman kerja, pernah juga mengalami atasan yang seperti ini Mas, demanding. Ya, show your result, show me the result, show me the result. Selalu kalau ketemu itu bicaranya target. Tidak pernah menyinggung sama sekali aspek di luar target ya. Jadi kita seolah-olah seperti robot gitu Mas, demanding ya, kerjanya keras. Kita memang targetnya tercapai juga, tapi kemudian lama-lama kita mengalami burnout. Burnout itu istilahnya ya stres Mas ya. Karena kita diperlakukan seperti bukan manusia, ya kita diperlakukan seperti mesin, ya, tidak ada sentuhan-sentuhan humanis, sentuhan-sentuhan personal itu tidak ada Mas. Jadi akhirnya kemudian ya banyak teman-teman saya yang resign juga karena tidak tahan, ya tidak tahan dengan gempuran demanding bos tadi. Ya sama jeleknya juga Mas ya, terlalu fokus pada tugas-tugas melupakan aspek kemanusiaan. Ya, padahal kita kerja itu kan juga perlu. Kadang-kadang sometimes perlu ini Mas ya, sentuhan-sentuhan personal. Nah yang di slide berikutnya ini adalah type team management. Ini 9,9 ini artinya yang paling ideal Mas ya, 9.9 ya. Jadi pemimpin ini memperhatikan baik aspek penyelesaian tugas dan sekaligus spirit karyawannya ya. Jadi dia fokus pada tugas, pada target, tapi pada saat yang bersamaan dia juga memberikan ruang untuk dialog, ya, untuk memberikan sentuhan-sentuhan personal gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Saya pernah punya atasan seperti ini juga Mas, ya, perempuan. Yang tadi semuanya lelaki Mas, baik yang demanding maupun yang friendly tadi semua lelaki. Nah yang ketiga ini saya punya atasan perempuan Mas ya, cantik, yang namanya Ibu Heni, ya. Seperti bintang film dari Hong Kong. Ya. Jadi dulu ketika saya bekerja sama dia, itu setiap pagi itu tidak sabar untuk datang ke kantor gitu Mas ya, bertemu dengan beliau karena orangnya cantik dan wise. Sudah cantik, wise dan smart, langka itu Mas, jarang ya ada perempuan yang cantik, smart dan wise. Nah si Ibu Heni itu Mas, dia memperhatikan target ya, demanding, dia orangnya galak juga ya. Pernah suatu saat tugas saya dicoret-coret ya, dikasih masukan. Tapi pada saat yang bersamaan dia care ya, kadang-kadang dia datang ke ruang saya untuk ngobrol ya, mengenai anak-anak dia gitu ya, mengenai masa depan saya gitu ya. Jadi saya merasa diperhatikan ya, ditanya rencana-rencana saya ya. Waktu itu saya belum menikah Mas, masih jomblo gitu ya. Jadi ditanya kapan mau menikah dan seterusnya. Nah saya merasa enjoy bekerja sama dengan dia ya, dan dia saya pikir juga merasa enjoy kerja dengan saya ya gitu ya. Jadi kita saling simbiosis mutualisme. Sehingga ketika saya bilang bahwa saya harus resign karena saya dapat beasiswa ya. Waktu itu saya kerja beberapa tahun dapat beasiswa, saya harus pergi ke Amerika ya, menempuh S2. Kita berpisah dengan sedih Mas ya. Saya sedih kehilangan dia dan dia sedih kehilangan saya gitu ya Mas ya. Jadi itu Mas, kalau kita punya atasan yang bagus itu kita memorable ya. Saya terngiang-ngiang dengan Ibu Heni ini. Meskipun peristiwa itu sudah sekitar 17 tahun yang lalu. Ya. Dan saya merasa dia juga terngiang-ngiang dengan saya gitu Mas ya. Jadi itu Mas ya, tim manajemen. Ya, tim manajemen itu fokus pada people, juga fokus pada tugas. Jadi seimbang.
ya, balance gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda seperti itu juga, Mas. Ya, demanding, fokus pada target, show me the result, show me the result. Jangan ngeles ya, jangan terlalu banyak ngeles. Tapi pada saat yang bersamaan kita memberikan spirit, memberikan sentuhan-sentuhan humanisme personal. Itu yang ideal seperti itu, Mas. Nah, yang paling parah ya seperti ini, Mas ya. Improvised management ya. Jadi manajemen yang brekele ya, leaders yang abal-abal. Sudah tidak bisa menetapkan target, tidak bisa menjaga target, tidak bisa mengelola tugas. Pada saat yang bersamaan dia juga tidak bisa mengelola manusianya. Dia tidak bisa friendly, tidak bisa memberikan sentuhan-sentuhan motivasi. Ya sudah, amburadul kinerja timnya ya. Karena leadersnya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau Anda punya leader seperti ini ya dead ya. Your team will be dead, ya, dying. Sehingga leader seperti ini sebaiknya di-upgrade ya, kalau ataupun diganti. Ya, jadi itu Mas ya 5 tipe managerial grade of leaders ya. Dipetakan dari 2 sumbu, concern for people atau concern for task. Ya. Jadi harapannya Anda bisa menjadi yang tim manajemen itu ya, sehingga Anda akan dikenal sebagai leader yang legendaris. Nah, bagaimana kita menjadi tim manajemen leaders, leader yang dikenal legendaris, kita akan elaborasi dalam video berikutnya. Terima kasih.